Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Di video kali ini, Ibu akan memberikan kunci jawaban pada buku tematik terpadu kurikulum 2013, yaitu kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Oke, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah, soal ini berdasarkan bacaan dari sebuah artikel di koran yang menceritakan kesuksesan peternak muda dari Malang. Bacaannya ada pada halaman 24. Ayo kita bahas soalnya satu persatu. Siapakah Triyono? Triyono adalah seorang perintis usaha peternak bebek potong. Kemudian yang kedua, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang dilakukan Triyono adalah membangun usaha secara mandiri. Triyono memiliki lahan yang tidak terlalu luas, namun Triyono dapat membangun kandang untuk berternak sapi. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai. Namun, Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Apakah mimpinya? Mimpi Triyono adalah bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Kunci jawaban soal halaman 26. Pertanyaannya, keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Jawabannya, keahlian yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas adalah 1. Mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak. 2. Mengetahui kesehatan pada hewan ternak. 3. Mengetahui kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak. 4. Menyediakan tempat yang layak untuk hewan ternak. Kunci jawaban soal halaman 27. Di lingkungan seperti apakah pohon apel, mangga, brokoli, kol, wortel dapat tumbuh dengan subur? Ya, ini jawabannya. Jenis sayuran atau buah berdasarkan lingkungan. Nomor 1, nama sayuran atau buah, apel, wortel, buncis, kapri, kentang, kubis atau kol, dan selada. Lingkungan yang sesuai adalah dataran tinggi. Nomor 2, mangga, kangkung, bayam, terung, kacang panjang, dan kecipir. Lingkungan yang sesuai adalah dataran rendah. Kunci jawaban soal pada halaman 28. Ayo berlatih. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Ya, ini adalah peta konsepnya ya, lingkungan yang sesuai, yaitu cahaya, nutrisi, air, tanah, kelembaban, dan suhu. Kunci jawaban soal pada halaman 29. Perhatikan tabel berikut.
Lingkungan daerah tempat tinggal, pegunungan, potensi sumber daya alamnya adalah kopi, karet, dan teh. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya adalah biasanya mereka bekerja di perkebunan, pertanian, dan peternakan. Lingkungan daerah tempat tinggal dataran rendah, potensi sumber daya alamnya adalah jagung, padi, kedelai, kelapa sawit, tembakau. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya ialah di bidang pertanian dan ada juga buruh. Kemudian, lingkungan daerah tempat tinggal di pantai, potensi sumber daya alamnya adalah pasir, ikan, dan garam. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya biasanya nelayan, petani garam, dan petambak ikan. Selanjutnya masih di halaman 29. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan jawaban pertanyaan berikut. A. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Maka jawabannya disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Yang B, apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Jawabannya, sesuaikan dengan mata pencaharian atau pekerjaan di lingkungan kalian. Nah, sekarang soal halaman 30. Kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut. Apa cita-citamu? Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas. Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel seperti berikut. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nama siswa Naura, cita-cita menjadi guru, manfaat untuk lingkungan, tempat tinggalnya mengajar siswa di sekolah, Adi arsitek, dapat merancang bangunan, Akbar menjadi ustadz, manfaatnya menyampaikan ceramah, Putri penulis, dapat menulis di media cetak elektronik, dan seterusnya. Sesuaikan jawabannya dengan cita-cita teman kalian. Kunci jawaban halaman 31. Ya, di situ ada sebuah puisi. Lalu ada pertanyaan, apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Judul puisi di atas adalah Hidupku Penuh Warna, karangan D. Caritas. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Jawabannya, yang saya bayangkan adalah keanekaragaman kehidupan. Kemudian soal yang ketiga, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Jawabannya, menurut saya, isi dari puisi tersebut adalah keanekaragaman kehidupan yang harus kita syukuri. Kunci jawaban soal halaman 32. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Jumlah bait puisi di atas adalah 4 bait. Berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Jumlah baris dalam puisi di atas adalah 4 baris. Tentukan rima setiap bait pada puisi tersebut. Rima pada bait pertama adalah AABB, rima pada bait kedua adalah AAAA, rima pada bait ketiga adalah AAAA, rima pada bait keempat adalah ABAB. Nah anak-anak, cukup sampai sekian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi.